Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini kita belajar Al-Quran Hadis. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya anak-anak, perkenalkan nama Bapak Ali Nurdin, mengajar Al-Quran Hadis di kelas 7, 8, dan 9. Baik anak-anak, sebelumnya dimulai, kita belajar. Sebelum mulai belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja kita ke materi pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini masih bab 1 tentang Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku. Apa yang kita pelajari hari ini? Apa itu Al-Quran, apa itu hadis, dan apa fungsi Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa dan secara istilah. Menurut cendekiawan Muslim Indonesia, Bapak Quraish Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yang artinya membaca. Dan kata dasar Quran artinya bacaan. Huruf alif pada Quran itu mengandung arti kesempurnaan. Jadi Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Bukan hanya sempurna kandungannya, tetapi juga sempurna redaksinya. Dan petunjuk yang ada di dalamnya. Secara istilah, para ulama memberikan dua pengertian, yaitu Al-Quran adalah kalamullah yang mengandung mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Diriwayatkan secara mutawatir, membacanya menjadi nilai ibadah. Disusun secara sistematis, mulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, itu dia pengertian dari Al-Quran. Yang kedua, apa itu hadis? Hadis secara bahasa yaitu baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, atau cerita. Hadis secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan mengenai Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang apa saja fungsi dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama, fungsi dari Al-Quran. Fungsi Al-Quran terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, fungsi Al-Quran di dalam Islam. Yang kedua, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang pertama, fungsi Al-Quran dalam Islam yaitu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang pertama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui akal. Yang ketiga, sebagai petunjuk bagi umat manusia di jalan yang lurus. Yang keempat, sebagai pengoreksi dan penyempurna terhadap kitab-kitab terdahulu, seperti kitab Injil, Zabur, dan Taurat, dan kitab-kitab yang lainnya. Selanjutnya, yang kedua, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia itu
dapat diketahui dari nama-nama Al-Quran itu sendiri. Contohnya Al-Huda, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Fungsi Al-Quran yang kedua yaitu Al-Furqan. Al-Furqan yaitu pembeda antara hak dan yang batil. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, yaitu jin dan manusia. Fungsi Al-Quran yang ketiga yaitu sebagai asyifa, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatal lil mu'minin. Artinya, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan masih banyak lagi fungsi Al-Quran yang lainnya. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita mempelajari tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis yang pertama yaitu untuk menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua adalah menjelaskan atau merincikan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global. Yang kedua adalah menjelaskan atau merincikan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global. Fungsi yang ketiga yaitu untuk menetapkan dan menjadikan hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Karena hadis merupakan hukum Islam yang kedua. Yang keempat, membatasi keunggulan ayat Al-Quran. Nah itu anak-anak pembelajaran hari ini, yaitu apa itu Al-Quran dan apa itu hadis. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Marilah kita akhiri dengan memberikan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup harus tuh.